pengakuan kehalalan produk dari luar negeri, pihak manapun negara asing itu kan, lembaga halal di negara itu kan harus sudah diratifikasi oleh badan halal kita. Badan halal kita, ya, betul. artinya sudah diperiksa, sudah sesuai dengan standar kita dan sebagainya gitu. Nah, kalau sudah itu dipenuhi secara prosedur, mestinya bisa masuk gitu kalau sepanjang yang saya tahu ya. Nah, tapi kalau memang di sana juga nggak mengeluarkan label halal sama sekali, lalu tiba-tiba masuk, nah ini kan masalah gitu. Iya, itu yang bikin tadi keraguan. Bikin keraguan di tengah dari masyarakat kita. Ya. Jadi makanya kemarin muncul ya udah, kalau memang nggak ada label apapun ya sudah jangan dibeli gitu. Jangan dibeli ya. Betul. Kan sampai contoh Australia itu kan bagus ya dalam hal pengelolaan daging sapi. Ya. Ketika misalnya dia sembelihannya udah benar, tapi ternyata ada kecampur gitu. Pas packingnya kecampur yang daging halal dengan non halal. Akhirnya gitu. Hari itu dihentikan produksi, di stop semuanya dimusnahkan. Oh gitu? Dan iya. Australia betul, komitmen ya? Komitmennya kuat luar biasa. Karena memang pasarnya di Indonesia besar sekali. Di negara-negara Muslim besar, dan itu bisa merusak trust ya, kepercayaan dari luar negeri gitu. Betul. Kan. Selama ini yang mengimpor daging Australia, itu dia jaga betul karena itu berkaitan dengan kepentingan ekonomi kan. Betul. Ya. Nah, Amerika semestinya kan harus begitu. Apalagi dia sebagai negara yang demokrasi terbesar dunia gitu kan. Negara yang mengajarkan toleransi umat beragama, dia harusnya memperhatikan dong konsumen muslim yang ingin kalau dia ingin mengekspor barang-barangnya, produk olahan makanan minumannya ke negara-negara muslim gitu. Ya, jadi bukan merugikan mereka sebenarnya, justru menguntungkan. Kenapa? Ada kepercayaan bahwa kita akan bisa mengkonsumsi barang yang halal ini gitu. Kalau Ustadz secara pribadi melihatnya perjanjian resiprokal ini menguntungkan atau seperti apa? Perjanjian resiprokal mestinya kan adil ya, seimbang. Item-itemnya berapa, Amerika berapa, kita berapa. Kemudian tarifnya kita berapa, mereka berapa, kan begitu. Ya, ini sebenarnya bukan bidang kami ya untuk menilai. Ya, itu kan ada pakar-pakar hukum ya atau pakar-pakar yang memang menekuni perjanjian internasional. Nah, sejauh ini di MUI memang belum dibahas mengenai reciprocal trading itu. Tapi kalau kita baca komentar dan tanggapan tokoh-tokoh seperti Bang Denny Indrayana ya kemarin mengeluarkan statement cukup keras itu ya, bahwa ini bukan resiprokal dan tidak adil. Ya, tidak seimbang. Ya, atau misalkan Pak Dubes Dino Patijalal juga menyampaikan hal serupa, adanya semacam kecolongan lah dalam diksi-diksi poin-poin perjanjian itu gitu ya. Jadi saya kira ini perlu masih didudukkan lagi, dan Dewan DPR kita harus betul-betul mengkaji secara serius, bekerja. Agar jebakan-jebakan itu bisa diantisipasi. Ada waktu 90 hari ya, betul ya? Ya, ada waktu 90 untuk hari. Apalagi sebelum berlaku Mahkamah Agungnya Amerika juga telah membatalkan. Sudah membatalkan, hanya maksimal 10% kan? Iya. Tapi Trump kan sudah ngancam. 15%. Trump ngancam kan? Iya. Siapa negara yang membatalkan perjanjian tarif kita, dia nggak mau peduli ikut Mahkamah Agungnya gitu. Artinya sekarang masyarakat yang punya pendapat terhadap ketidakpuasan terhadap perjanjian ini bisa menyampaikan ke DPR dong misalnya. Iya, harus. Karena nanti bolanya di tangan DPR. Bolanya di DPR. Untuk termasuk masukan-masukan terhadap, kalau BOP udah ya, kalau BOP beda sudah. Ya. Karena BOP udah BOP dilakukan. sudah diratifikasi ya? Nah, nggak tahu. Karena kan sudah jalan. Sudah jalan ya. Tapi di DPR nggak ada bergulir itu. Tidak ada bergulir dan kalau yang terakhir informasi yang saya baca pun terkait dengan pengiriman yang rencananya 8.000, karena itu kan awalnya muncul malah dari media Israel yang mengatakan Indonesia sebagai negara pertama yang mengirimkan 8.000 pasukan TNI ke Gaza. Malah dari media Israel. DPR pun kan tidak memberikan respon apa-apa. Kemudian telah dijawab oleh dari Panglima TNI, kemudian Kemhan, bahwa itu memang benar akan mengirimkan dan apa menjadi tugas-tugasnya pasukan Indonesia yang berada di sana. Itu artinya kalau menurut saya pribadi sih udah clear lah ya. Udah clear. Ya, tinggal
eksekusi aja. Tinggal eksekusi. Nah, yang terkait resiprokal ini yang kemudian yang masih mencuat soal sertifikasi halal. Betul. Nah, kalau seandainya sertifikasi halal yang dari Amerika tadi, Ustadz Fahmi juga mendapatkan informasi Amerikanya sendiri juga agak masih memikirkan karena akan ada biaya tambahan dari biaya impor, biaya ekspornya itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri baiknya seperti apa? Apakah memang logo halal yang dari Amerika itu akan digunakan, yang karena Babe Haikal, badan halal yang bolak-balik ke Amerika, atau tetap harus menggunakan logo halal yang ada dari Indonesia? Nah, itu sebenarnya kita mesti lihat dulu di Undang-Undang JPH-nya seperti apa. Apakah memungkinkan? Boleh. Kalau Badan Halal Indonesia ini, ya BPJPH itu sudah menjalin hubungan dan meratifikasi badan halal di luar negeri, saya kira bisa. Karena logo halal dari jadi tidak perlu double logo halalnya ini. Kalau memang di negara asal yang memasukkan barang kita sudah memberikan label halal, ya, dan lembaga itu juga sudah diratifikasi dan diratifikasi oleh Indonesia maksud saya. Kan setiap ini kan pengakuan kehalalan produk dari luar negeri, pihak manapun negara asing itu kan lembaga halal di negara itu kan harus sudah diratifikasi oleh badan halal kita. Badan halal kita, ya, betul. artinya sudah diperiksa, sudah sesuai dengan standar kita dan sebagainya gitu. Nah, kalau sudah itu dipenuhi secara prosedur, mestinya bisa masuk gitu kalau sepanjang yang saya tahu ya. Nah, tapi kalau memang di sana juga nggak mengeluarkan label halal sama sekali, lalu tiba-tiba masuk, nah ini kan masalah gitu. Iya, itu yang bikin tadi bikin keraguan di tengah dari masyarakat kita. Betul. Ya. Jadi makanya kemarin muncul ya udah, kalau memang nggak ada label apapun ya sudah jangan dibeli gitu ya. Jangan dibeli ya. Betul. Meskipun itu ada indikasi pemboikotan. Pemboikotan. Iya, betul. Baik. Oke. Ada mungkin pertanyaan terakhir, Mas Sul? Saya terakhir, kira-kira dari BOP nih, Ustadz. Kan kemarin MUI juga sempat dialog dengan Presiden kan sebelum ke pertemuan di Washington. Iya, Itu kan menyampaikan bahwa kalau memang Indonesia dirasa tidak nyaman dan sudah keluar dari garis perjuangan untuk membela kemerdekaan Palestina, sebaiknya keluar. Betul. Nah, gimana Ustadz kalau menurut Ustadz? Iya, itu masukan dari MUI saya kira sangat tepat ya, karena ulama itu, MUI dan ormas Islam ya tidak memberi dukungan di atas cek kosong. Oke. Jadi dukungan itu bersyarat ya. Pertama, BOP harus membawa kemaslahatan bagi rakyat Palestina dan menjadi jalan bagi bukan hanya sekedar rekonstruksi dan perdamaian setelah perang ini, tapi juga mengarah menuju kepada konsensus internasional tentang berdirinya negara Palestina. Itu dulu yang kita sepakati, ya harus kita wujudkan. Makanya Pak Prabowo kan berkomitmen ya, ini berdirinya negara Palestina harga mati gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan dengan konteks beliau ngomong keamanan Israel harus kita jamin juga. Jadi Israel keamanan dijamin kalau negara Palestina berdiri. Kalau nggak berdiri ya nggak bisa dong jamin keamanan Israel kan begitu. Jadi antara keamanan bagi Israel dengan berdiri negara Palestina saya kira saling berhubungan. Nah, MUI berkepentingan selalu memberikan nasihat dan peringatan kepada pemerintah dalam hal ini agar berhati-hati kalau memang kemudian rencana baik kita tidak diakomodasi di BOP atau dikhianati oleh Israel dan Amerika, ya kita harus mencabut diri dari situ, dan itu langkah yang baik sebagai dengan segala resikonya. Dengan segala resikonya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Fahmi Salim atas waktunya di Tutup Poin aja. Baik, Sobat Sindo, berdagang dengan raksasa memang selalu menjanjikan banyak laba. Tapi jangan sampai marwah bangsa dan keyakinan ikut tergoda. Board of Peace boleh jadi sekedar ilusi atau buayan penguasa adidaya. Namun kedaulatan sejati takkan pernah dibeli oleh tahta dunia. Saya Ika Kesuma. Saya Bung Purwanto. Sampai jumpa. To the point aja.